Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar yaitu membuat tabel sederhana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama cara membuat tabel secara sederhana. Contohnya seperti ini. Ini tabel secara sederhana, sangat mudah sekali bagi pemula jika ingin membuat tabel secara sederhana. Yang kedua, nanti jika tabel yang seperti ini dirasa kurang atau belum memuat berbagai komponen yang kita butuhkan dalam data tersebut, kita bisa membuatnya dengan posisi landscape. Jadi yang bawah ini nanti ini kita membuatnya yang posisi landscape agar bisa memperoleh data yang lebih banyak. Nah, nanti kita belajar bagaimana posisi portrait dan landscape ini bisa berjajar dalam satu file. Kemudian yang ketiga, kita nanti belajar cara beri bingkai seperti ini, gambar apel-apel ini misalkan untuk tata tertib sekolah atau yang lain-lain, agar tampilannya menjadi lebih menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan tutorialnya sampai habis, kemudian langsung praktekkan di rumah masing-masing ya. Pertama-tama kita akan membuka gambar Microsoft Office Word atau ini yang ada logo W, kita ketuk atau kita mencari di persembunyiannya Ctrl Alt W sesuai dengan kunci yang sudah kita pasang di properties. Nah, kemudian pertama-tama kita harus mengaset jenis kertas yang akan kita pakai untuk ngeprint. Jadi jangan lupa kita harus mengeset terlebih dahulu baik layout, file. Nah, kita kalau kemarin kita belajar memakai format F4 dengan custom size, hari ini kita A4 saja ganti. Kemudian kita oke, kemudian kembali ke home. Nah, jika kita ingin, ini pertama-tama kita harus menulis ini dulu, judulnya apa yang akan kita buat. Jika kita mau menulis, jangan lupa pilih jenis huruf yang akan kita pakai, kemudian besar kecilnya itu ukurannya, kemudian kita akan menulis dari pinggir, apakah dari tengah, kita klik title bar yang paling atas ini, kita menuliskan judulnya yang akan kita buat, yaitu daftar kelompok A, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambah sekolah, alamat dan lain-lain. Sini saya contohkan saja daftar kelompok. Ini bisa kita enter. Kemudian kita bisa mempertebalnya dengan cara kita klik, kita blok, lalu kita pilih bold untuk mempertebalnya supaya lebih jelas. Kemudian kita enter, kita kembalikan ke rata kanan rata kiri. Nah, kita akan membuat tabel. Nah, tabel secara sederhana, sangat mudah sekali, no ribet. Ini pertama-tama kita harus menghitung berapa kolom yang akan kita pergunakan untuk menulis. Jadi harus menghitung berapa kolom yang akan kita buat. 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ke bawah bisa 10, bisa 15 dan seterusnya.
maka kita kemudian kita ke atas sini kita cari titik bar insert. Insert sebelah home itu ada insert, kita klik, kita menuju ke tabel, gambar kotak-kotak itu tabel, kita klik. Nah, kita bisa membuat dari sini tabel. Tapi ini jumlahnya terbatas. Jika kita ingin menulis sesuai keinginan kita, bisa di sini insert tabel. Nah, di sini kolom ini menunjukkan banyaknya kolom yang ke kanan di 5, yang ke bawah kita bisa menulis 10 atau 15. Nah, sesuai dengan kebutuhan, lalu kita oke. Nah, setelah seperti ini, yang 5 kolom sama panjang, kemudian kita bagaimana cara kita untuk mengubahnya, ada yang kecil, ada yang lebar seperti ini. Sangat mudah sekali untuk pemula, jangan takut-takut untuk mencoba. Ini kita bisa ini sampai ini kita letakkan kursor di garis, nah garis tegak ini sampai ada gambar garis 2 itu. Seperti ini kita klik, kita seret ke sini. Nah, seperti itu. Jadi cara memindahkan garis untuk yang manual, tidak memakai rumus jumlah besarnya harus sama ini dengan ini dengan ini, nanti terlalu ribet. Untuk para pemula ini kita bisa seperti ini saja. Nah, sangat mudah sekali, jadi jangan takut-takut untuk mencoba, sangat mudah sekali. Untuk yang pemula no ribet, tidak usah pakai rumus-rumus. Nah, seperti ini sudah jadi nanti jika sudah mahir seperti ini, nanti tentunya ada cara-cara yang lebih cepat untuk membuat tabel ini ya. Jadi kita untuk membuat seperti ini, lalu kita isikan nomor, nama, LP, TTL dan sebagainya. Ini kita di sini tuliskan, karena kita ingin ini di tengah, kita taruh di tengah. Jadi nomor ini terlalu besar, kita bisa memilih hurufnya. Di sini kita pilih huruf nomor. Kemudian di sebelah nomor ada nama, kita tuliskan nama. Nah, ini kita setting dulu nomornya 12, nama. Kemudian yang di sebelah sini LP, hurufnya besar semua. Lalu yang sebelah sini apa tadi, TTL. Kemudian yang di sebelah sini ortu. Kita bisa memilih ukurannya. Setelah ini
Jika kita ingin ini agar tampak lebih lebar seperti ini tadi dua kolomnya kita jadikan satu agar tampak lebih lebar, kita bisa menggabungkan yaitu dua ini dengan cara klik kanan, lalu kita merge cell, kita klik, nah dia akan menjadi satu. Kemudian kita yang ini kita blok, kita klik F4. F4 ini fungsinya melakukan pekerjaan kita, mengikuti pekerjaan kita yang terakhir. Jika kita terakhir kali ini merger ini, dia akan mengikuti. Ini kita F4. Nah, dia mengikuti perintah yang terakhir. Jadi F4 itu yang terakhir. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita menata ini, kita blok. Kemudian di back layout tadi, di layout ini kita ratakan yang tengah ini. Kemudian kembali lagi, kemudian kita yang ini insert tadi, nah seperti ini. Jadi ini sudah jadi tabel kita. Jika kita ingin mempertebal, kita pilih yang di desain ini, layout ini, yang ini. Nah, ini gambar pensil ini kita bisa jika kita klik gambar pensil pada desain ini, kita bisa klik tebal, klik tebal, klik. Ini cara yang sederhana, cara yang sangat sederhana. Seperti ini. Kemudian yang ini juga bisa tebal. Kemudian kita klik keluar. Nah, udah jadi. Nah, jadi deh ini. Nah, kemudian jika bawahnya kita mau menambah ini keterangan seperti wali kelas dan lain-lain, kita bisa ini, nanti kita bisa mengisi jumlah data yang kita perlukan, misalkan 1 sampai 10. Jika kurang, bagaimana cara kita untuk menambahkan? Yaitu ini kita blok yang terakhir, kita klik kanan, lalu kita pilih insert. Insert ini kita pilih yang below. Nah, dia akan menambah. Jika kita tidak mau ribet, tidak bisa, ini bisa kita letakkan di samping sini. Ini kita enter. Nah, dia mau menambah, lalu dikeluarkan lagi, di enter lagi, dikeluarkan lagi, di enter lagi. Jika tidak dikeluarkan, dia akan bertambah panjang. Nah, jadi harus dikeluarkan dulu lalu di enter jika tidak mau ribet. Kemudian untuk menambah keterangan, di sini kita tambah, kita keluarkan di sini, lalu kita akan menulis keterangan. Ini kita pilih rata kanan. Rata kanan kita klik, kemudian kita mulai menulis. Kita menulis di sini. Lalu kita enter, kita menulisnya misalkan melatih seperti itu.
bisa menata secara sederhana. Sini kita kasih garis tebal, kemudian bawahnya kita beri garis ini. Nah, seperti ini kita sudah jadi. Kemudian untuk yang kedua, jika dirasa data yang kita perlukan itu tidak mencukupi, kita akan membuatnya yang berbentuk landscape. Yang ini tadi portrait, kemudian kita akan membuat lagi landscape. Kita akan menambahkan kertas. Jadi dengan cara Ctrl Enter. Nah, di sini kita mendapatkan kertas yang sama bentuknya. Jika ini portrait, kita ingin mengubahnya ke dalam posisi landscape. Ini kita kecilkan dulu. Nah, ini 2 sama portrait, landscape. Kita akan mengubah ini menjadi landscape. Jadi kita pertama-tama kita klik ini yang kedua, halaman 2 kita klik untuk rata kanan kiri, kemudian kita pilih pack layout. Jangan lupa, setelah kita membuat tabel 1, kita akan mengubah halaman kedua menjadi posisi landscape. Kita klik kertas di halaman 2, kemudian kita pilih pack layout, kemudian pack setup. Nah, sini kita klik landscape, kemudian jangan lupa landscape, kemudian bawah ini yang terpenting di bawah ini untuk mengubahnya. Jika kita hanya mengklik tombol landscape, maka halaman 2 tadi belum bisa berubah. Nanti halaman 1 ikut berubah. Tapi bagaimana cara mengubah yang halaman 2 saja? Itu kita klik yang landscape. Nah, seperti ini yang landscape. Ini yang bawahnya, ini kita this point forward. Jadi kita klik yang ini. Jangan lupa klik yang ini, kita ulangi. Setelah kita klik landscape, kita klik apply to, ini kita klik this point forward. Kemudian kita oke. Nah, halaman 2 akan berganti posisi menjadi landscape. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi yang ini tadi halaman 1, yang ini halaman 2. Seperti itu. Kemudian di halaman 2 kita juga akan membuat tabel seperti ini. Nah, dengan yang ini pertama-tama kita akan menulis data kelompok B. Misalkan kita menulisnya di sini, kita kembali ke sini, kita pilih ukuran yang 14, kita pilih paragraf yang ke tengah, kita bisa menulisnya daftar kelompok B. Kemudian kita enter, rata kanan kiri. Kita akan membuat tabel seperti ini. Di sini kita mempunyai banyak sekali kolomnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berarti akan membuat kolomnya sebanyak 10. Kita pilih insert, lalu kita pilih tabel, kita insert tabel, kemudian ini kita ganti kolomnya menjadi 10, kemudian bawahnya tadi misalkan 15, lalu kita oke. Nah,
Setelah itu kita bisa langsung jika ingin dipertebal, ini kita klik yang atas ini, draw. Kita akan menggambar dengan pensil ini, kita klik. Setelah itu kita bisa mengklik dengan menggambar ini seperti ini, sangat mudah sekali. Jadi untuk para pemula jangan takut, jangan malas untuk mencoba, karena ini sangat mudah, cara yang paling mudah untuk membuat tabel sederhana. Jadi no ribet, no rumus, no lupa-lupa bagaimana caranya, dan seterusnya kita harus mencoba. Kemudian kita klik keluar. Nah, setelah itu kita bisa melihat tadi data yang dibutuhkan, nomor, nama, LP ini. Nah, ini kita geser seperti ini. Nah, untuk manual kita geser seperti ini, sangat mudah sekali caranya. Seperti itu. Ini kita bisa memasukkan data-datanya seperti ini. Kita bisa menuliskan nomor, misalkan nomor, lalu nama, lalu LP seperti tadi. Seperti itu data yang akan kita minta seperti ini. Kemudian kita ini kita gabung menjadi satu, kita blok, kita klik kanan, kita merger menjadi satu. Lalu kita blok lagi, kita ketik F4. Nah, jadi F4 itu fungsinya menirukan perintah terakhir. Jadi kita pertama melakukan merger cell, dia yang kedua perintahnya dia akan sama. F4 fungsinya menirukan perintah kita yang terakhir. Jadi kita tidak perlu klik kanan di merger seperti itu, langsung saja F4 fungsinya menirukan perintah kita yang terakhir. Kemudian kita blok, kita taruh di tengah. Nah, seperti ini cara membuat yang sangat sederhana sekali, sangat mudah. Rugi jika tidak segera mencoba dan mempraktekannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih rata kanan jika ingin memberi keterangan seperti ini. Misalkan di sini Ibu Mawar Melati. Nah, kemudian kita bisa memberi garis bawahnya seperti itu. Nah, kemudian kita ingin membuat lagi misalkan tata tertib yang belum kita buat, kita akan menambah kertas dengan cara Ctrl Enter, kita mencet. Kemudian di sini, karena di sini ini posisinya sama, jadi posisinya sama. Nah, yang ini tadi portrait, ini landscape, ini landscape. Sedangkan kita ingin yang halaman 3 ini berdiri.
atau landscape. Maka kita ketuk di halaman ketiga ini, kita pilih page layout, kemudian page setup, kemudian kita pilih portrait, kemudian jangan lupa yang bawahnya ini apply to ini kita klik this point forward. Nah, kemudian kita oke. Nah, jadi halaman 3 itu kembali seperti yang halaman 1, seperti yang kita inginkan. Jadi dia berdiri. Kemudian kita akan membuat bingkai. Misalkan di sini yang ketiga ini kita membuat tata tertib. Seperti itu kita membuat tata tertib, lalu kita isi sesuai dengan tata tertib yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kemudian kita menulisnya di bawah, kemudian ingin mempercantik tampilannya tadi dengan memberikan bingkai agar terlihat lebih menarik. Nah, ini kita klik, lalu kita klik page layout, ini kita pilih page border. Jika tidak ketemu ini, kita bisa mencari yang desain ya. Jadi untuk membuat ini bingkai, kita memilih option page border, kita klik. Nah, di sini art. Nah, untuk membuat bingkai kita mencarinya di page layout, itu kita pilih title bar page border. Jadi jika tidak ada, dicari dimanapun itu tempatnya, di desain ataupun di page layout, itu page border. Kita klik, lalu art ini yang bawah ini, yang non ini tidak ada, kita klik. Jadi yang bawah ini kita klik. Nah, di sini ada bermacam-macam gambar. Kita bisa memilih macam-macam gambar sesuai dengan selera kita masing-masing. Banyak sekali. Jadi, jika tadi kita mencotokkan gambar apel, kita akan ganti misalkan gambar yang ini, yang seperti ini. Nah, permen kurang besar. Terus kita bisa mengubah seperti gambar kupu-kupu. Nah, seperti itu. Nah, ini setelah kita pasang kupu-kupu, untuk yang tadi kita contohkan ini apel, yang ini kupu-kupu. Nah, ini karena ini letak kupu-kupunya ini jauh dengan tulisannya garis ini, bagaimana cara mendekatkan kupu-kupunya ini dengan garisnya ini. Caranya kita kembali lagi ke page border, kemudian yang ini bawahnya ini option ini, atasnya oke, cancel ini kita klik. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, kita pilih yang option ini, kita klik yang tag. Jangan lupa klik yang tag. Kita pilih option tag. Kemudian kita oke. Nah, dia akan mendekati garisnya. Jadi tampilannya sudah cantik. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali kan? Jadi rugi jika tidak mau mencoba. Kemudian setelah itu kita simpan. Untuk jika belum sempat mengeprint, kita bisa simpan saja. Jika kemarin kita belajar menyimpan file di sini, di atasnya home ini, save ini. Nah, sekarang kita belajar save data ini dengan Ctrl S. Jadi ketik Ctrl
S. Itu nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita save data dimanapun kita menyimpan. Kita save, kemudian jika menginginkan langsung di print bisa langsung dikeluarkan, jika besok bisa ditunda. Kita jangan lupa menyimpan, yang penting kita simpan. Seperti itu belajar kita hari ini, yaitu tentang membuat tabel secara sederhana yang sangat mudah sekali. Kemudian mengubah bentuk ukuran portrait dan landscape dalam satu file, kemudian mengembalikan lagi dalam satu file, kemudian membuat bingkai agar terlihat menarik. Nah, demikian belajar bersama kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa segera praktek dan mencoba di rumah masing-masing. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.